Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya pada hari ini. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini akan disampaikan materi beriman kepada hari akhir. Materi ini adalah untuk siswa SMP kelas 9 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tanda-tanda dan nama-nama hari akhir. Dan ketiga adalah siswa mampu mawas diri sebagai implementasi memahami iman kepada hari akhir. Adapun sub materinya juga ada 3. Yang pertama adalah pengertian iman pada hari akhir. Yang kedua adalah peristiwa terjadi pada hari akhir. Dan yang ketiga adalah nama-nama lain hari akhir. Nah, anak-anakku semua, sekarang coba kita lihat pengertian beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir itu adalah meyakini bahwa kelak alam semesta ini termasuk dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran. Artinya, apabila hari akhir itu tiba, maka hancurlah seluruh kehidupan di dunia ini. Iman pada hari akhir adalah termasuk rukun iman yang kelima. Oleh karena itu, setiap orang Islam atau orang beriman harus yakin dan percaya bahwa hari akhir itu ada. Kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburannya masing-masing. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kuburnya. Anak-anakku semua, ulama membagi hari akhir itu menjadi 2. Yang pertama adalah disebut dengan kiamat sugra atau kiamat kecil. Tanda-tandanya adalah terjadinya kematian pada seorang, terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, topan, dan gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian kedua itu disebut dengan kiamat kubra atau kiamat besar, yakni terjadinya kehancuran alam semesta dan berakhirnya seluruh kehidupan di permukaan dunia ini. Adapun nama-nama lain hari akhir itu diantaranya 1. Alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah merupakan alam menuju akhirat atau alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kelak di alam kubur manusia akan ditanya oleh 2 malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir, perihal amal ibadahnya atau perbuatannya selama masih hidup di dunia. Yang kedua disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan adalah di mana manusia pada hari itu dibangkitkan dari kuburannya masing-masing. Manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir dibangkitkan pada hari itu. Yang ketiga adalah Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah sebuah tanda ala padang yang sangat luas, yang sangat terik, panas, dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pertolongan pada siapa yang dikehendaki. Yang keempat itu disebut dengan Yaumul Mizan atau hari ditimbangnya amal-amal perbuatan manusia, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Pada hari itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku dan kepada seluruh makhluk. Yang kelima
adalah surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta melaksanakan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini. Kemudian neraka adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, dan tempat penyiksaan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang selama hidupnya di dunia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir nanti diawali dengan titiknya terumpet oleh malaikat Israfil. Pada saat itu benda-benda yang ada di bumi saling porak-poranda, termasuk gunung-gunung meletus, kemudian lautan meluap dan melukas semua isi. Kemudian benda-benda yang ada di langit itu bergerak tanpa terkendali, sehingga antara planet satu dengan planet lainnya, bintang-bintang dan bulan saling bertabrakan, sehingga pada saat itu hancurnya dunia dan alam semesta. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Saat hari akhir tiba atau hari kiamat tiba, pada saat itu manusia dalam keadaan bingung. Mereka berlari ke sana kemari pontang-panting untuk mencari keselamatan, untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, sehingga tidak lagi mengenali sanak saudaranya. Namun pada saat itu mereka juga akan mati semua. Sungguh dahsyat memang kejadian pada hari kiamat nanti. Ilustrasi atau gambaran tentang kejadian hari kiamat sebagaimana kita bisa lihat pada video berikut ini. حانت اللحظة الأخيرة، لحظة الاحتضار. ها هي ذي الدنيا بأسرها تحتضر. فالأرض تزلزل وتدك، والجبال تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسجر، والسماء تتشقق وتمور، والشمس تكور وتذهب، والقمر يخسف، والنجوم تنكدر، ويذهب ضوءها وينفرط عقلها. ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام. Anak-anak semua, setelah kalian mengikuti materi ini dan menyaksikan videonya tadi, tentu akan semakin meningkatkan keyakinan kalian terhadap adanya hari kiamat, bukan? Nah, oleh karena itu, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama adalah beriman pada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Yang kedua, hari akhir itu pasti datang pada saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa dengan meyakini adanya hari akhir akan semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.